Hello. Ini lagi nganterin anak-anak piano. Tom. Aku sambil nonton podcastnya Denny Sumargo ya, tentang Ahmad Dhani itu. Aku sih pengen ketawa aja ya. Tapi dia ada benernya ya. Jadi si Dhani ya sama mantan istri itu, aku kalau melihat mereka itu kayak mirroring ya. Kayak aku jadi inget aku sendiri sama mantanku gitu. Jadi itu yang aku bilang ya, kalau udah punya anak walaupun udah cerai itu konfliknya sampai kiamat. Ya kalau udah punya anak, menikah terus cerai, itu konfliknya tuh sampai kiamat gitu ya. Itu karena apa? Karena ada anak gitu kan. Karena ada anak kan kita harus komunikasi, sedangkan komunikasi kita itu udah nggak bisa lagi ya. Itu ajaibnya ya dari pasangan yang pernah saling mencintai ya, pasti saling mencintai ya, makanya bisa punya anak terus akhirnya berpisah. Kalau dulu sebelum aku mengalami masalah rumah tangga, mungkin aku juga bisa bilang, oh ini salah pelakornya, oh ini salah pebinornya gitu. Tapi sekarang karena sudah mengalami kegagalan rumah tangga, jadinya aku bisa bilang bahwa bisa dikatakan ya 100% ya, mungkin 99,9% rumah tangga itu bisa hancur atau bisa nggak harmonis lagi. Itu hanya kesalahannya itu hanya pada di kedua pasangan itu ya. Makanya netizen tuh nggak usah ikut campur lah, nggak usah bilang oh ini pelakor, oh ini nggak usah ya, karena kalian belum pernah mengalami. Kalau aku ya mungkin dulu sebelum mengalami masalah rumah tangga mungkin aku juga sebel gitu ya sama Mulan Jamila ya, tapi setelah aku mengalami masalah sendiri, oh ya ternyata rumah tangga itu seperti ini ya gitu. Rumah tangga bisa hancur itu ya karena memang kita udah nggak bisa lagi berkomunikasi dengan baik gitu ya, nggak bisa lagi kita itu saling mencintai, nggak bisa kita tuh saling membuat nyaman ya. Itu loh kuncinya satu-satunya. Kalau pelakor atau pebinor itu hanyalah kambing hitam, itu aja, mempercepat atau katalisator hubungan itu rusak gitu ya. Jadi intinya memang nggak bisa dikatakan oh karena dia kaya, yang laki kaya kemudian banyak godaannya. Kalau yang laki itu memang bisa terpuaskan oleh istrinya, dia nggak akan tergoda oleh wanita lain. Itu pasti itu ya, itu udah pasti ya. Jadi nggak usah takut kehilangan seseorang. Kalau aku sih nggak pernah takut kehilangan seseorang ya. Siapapun itu, kalau aku sudah nggak nyaman, itu prinsipku aku pergi ya, nggak perlu dipertahankan lagi. Kalau aku sih gitu ya. Tapi ada orang yang bilang harus bertahan karena udah menikah, ya itu benar juga gitu. Yang penting jangan sampai konflik aja. Kalau konflik terus kan bukan hanya saling menyakiti, tapi anak-anak juga tersakiti. Itu maksudku ya. Bukan berarti pernikahan itu harus sekali seumur hidup ya. Memang menurut agama seperti itu, tapi kan ini kan perkembangan zaman ya. Jadi yang penting kita tuh nggak saling menyakiti dan anak-anak tidak menjadi korban kedua orang tuanya yang terus berkonflik ya. Kalau kita saling menyakiti, itu anak-anak yang kasihan ya. Kita jelek-jelekin ibunya atau bapaknya, ingat itu kan orang tua dari anak kita. Jadi ya sebaiknya ya jangan gitu. Lebih baik kan pisah aja, karena dengan pisah tuh benar-benar mengurangi konflik sebenarnya gitu loh. Cuma kadang ada orang yang dengan perpisahan itu masih sakit hati, nggak terima gitu ya, makanya pengen terus bermusuhan gitu. Kalau aku ya ngelihat Dhani sama mantannya ya sama kayak aku sama mantan suami gitu. Begitu kita komunikasi tentang anak, walaupun udah cerai tetap aja kita konflik lagi gitu ya. Tapi bukan sih salah pelakor atau pebinor. Kalau memang ya yang anggaplah yang dibilang pelakor ini jelek orangnya ya, dia pasti
cerai juga gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat oh dia tetap bertahan sama istri keduanya, ya berarti memang istri keduanya memang bisa buat dia nyaman gitu loh ya, gitu. Jadi itu namanya jodoh orang ya, kita nggak tahu jodoh orang tuh sampai di mana gitu. Nggak bisa kita menyalahkan istri keduanya, nggak bisa juga. Orang itu cocok-cocokan ya, jangankan suami istri, kita sama siapapun itu kan cocok-cocokan ya. Sama teman kita cocok atau enggak, sama saudara kita cocok atau enggak, apalagi sama istri, apalagi sama suami yang tidurnya tidur bareng. Nah, tidur harus bareng ya, harus cocok gitu ya. Kalau misalnya nggak cocok ya mau dicocok-cocokin boleh, mau pisah boleh, itu pilihan ya. Kalau aku sih prinsipnya memang tipe yang udah, kalau aku nggak nyaman aku pergi gitu. Mungkin karena aku orangnya introvert ya, lebih nyaman aku hidup sendiri gitu kayaknya ya, sepertinya. Tapi ya nggak tahu ya, kita kan namanya orang tuh cocok-cocokan. Ada orang yang cocok sama kita, ada orang yang nggak cocok sama kita. Itu aja intinya. Hindari konflik. Kalau aku tuh lebih, kenapa aku kalau nggak nyaman pergi ya karena aku ingin menghindari konflik dan tidak ingin menyakiti orang lain. Itu kuncinya ya. Oke, kita pulang dulu, anak-anak udah selesai ya.